Dan pemirsa, untuk membahas vonis bebas Supriyani, kami telah terhubung dengan Ibu Supriyani beserta kuasa hukumnya Andri Darmawan, serta hadir pula pengamat pendidikan Doni Kusuma. Selamat sore Mbak Supriyani dan juga Pak Andri dan juga Pak Doni. Selamat sore. Andri dan Mbak Supriyani. Sehat-sehat selalu semuanya ya? Ya, alhamdulillah. Baik, saya mau ke Mbak Supriyani terlebih dahulu. Saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Anda setelah divonis bebas dan apalagi hari ini bersamaan dengan Hari Guru Nasional dan juga tentu segala harapan Anda dan juga tentunya semua tim kuasa hukum yang mendampingi Anda dapat terkabulkan pada saat ini, Mbak. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih semua yang telah mendukung saya dan mensupport. Dengan berakhirnya tadi sidang putusan bertepatan dengan Hari Guru Nasional, ya saya sangat terharu. Ini hadiah yang luar biasa dari Allah SWT. Saya dibebaskan sama para hakim, dibebaskan tak bersalah. Ini hadiah yang luar biasa. Baik. Mbak Supriyani, kalau Anda melihat kalau memang buktinya ini tidak kuat, bagaimana kasus ini bisa bergulir hingga ke pengadilan, Mbak, sebenarnya? Ya, dari awal itu sebenarnya ada yang mengintimidasi saya untuk pertama meminta maaf tuh Pak penyidik Pak Jeffrey, itu yang dia mengajak untuk mendatangi rumah Pak Bowo untuk meminta maaf, dan akhirnya ini masalah berlanjut sampai di pengadilan dan sampai di kejaksaan dan sampai ditahan juga selama 1 minggu. Baik. Saya mau ke Pak Andri terkait dengan mendampingi Anda juga dan juga sebagai kuasa hukum. Bagaimana Anda melihat atau menanggapi atas vonis dari hakim ini yang apakah memang ini bertepatan saja dengan Hari Guru Nasional atau faktor-faktor apa sebenarnya yang bisa akhirnya membebaskan dari Mbak Supriyani ini? Iya, tentunya bahwa pertimbangan tadi Majelis Hakim kita sudah baca bersama bahwa Ibu Supriyani ini bukan dibebaskan karena hari ini adalah Hari Guru, tidak. Ya. Tentunya bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara, dia harus dilandasi oleh bukti-bukti dan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Nah, kita bisa melihat bahwa dalam pertimbangan tadi bahwa tidak ada bukti, ya, tidak cukup bukti. Bahkan yang cuma dijadikan bukti itu cuma keterangan anak. Nah, keterangan anak ini kan adalah keterangan yang tidak disumpah, ya. Keterangan disumpah dan posisinya sangat lemah, tidak bisa dijadikan alat bukti. Apalagi bahwa keterangan anak ini tidak bersesuaian dengan misalnya ada keterangan guru yang kebetulan hari itu mengajar mereka, mengatakan tidak ada pemukulan, kemudian tidak bersesuaian dengan barang bukti misalnya celananya tidak ada apa-apa, kemudian hasil visumnya juga lukanya bukan luka seperti habis dipukul, kemudian ada juga keterangan ahli forensik, kemudian keterangan psikologi forensik. Jadi saya pikir putusan hakim ini telah diambil dengan seadil-adilnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Jadi putusan bebas ini bukan hadiah, tapi memang yang seharusnya didapatkan oleh Ibu Supriyani karena memang Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah. Baik, kalau menurut Anda Pak Andri, apakah memang haruskah ini sampai bergulir kepada pengadilan, tidak bisa diurus atau diselesaikan dari sebelum pengadilan sebenarnya? Iya, dari awal kami menyampaikan bahwa perkara ini sebenarnya tidak perlu sampai ke pengadilan. Yeah. Kalau upaya misalnya verifikasi atau pemeriksaan di tingkat kepolisian itu betul-betul objektif, ya, karena kita melihat bahwa buktinya kan lemah. Kalau dari awal ini betul-betul diverifikasi, diperiksa dengan baik, ya, tentunya ini tidak akan sampai ke pengadilan, ya, karena memang dari awal Ibu Supriyani sudah mengatakan tidak melakukan itu. Apalagi guru-guru juga, ada gurunya anak tersebut juga melakukan, tidak ada kejadian seperti itu. Nah, sehingga sebenarnya di tingkat kepolisian ini bisa dibicarakan secara baik gitu, tanpa perlu misalnya harus menekan Ibu Supriyani, mengejar pengakuan Ibu Supriyani dan melakukan berbagai macam yang menurut kami akhirnya penyidikan menjadi bias karena ada kepentingan di situ. Karena kebetulan ayah anak korban ini orang tuanya adalah seorang polisi yang bertugas di polsek yang sama menangani perkara ini. Oke, berarti memang nampaknya ada ketidakadilan kalau bila hanya sampai di tingkat kepolisian, ya. Menurut Anda seperti itu, Pak Andri?
Iya, bahwa perkara ini tidak layak memang sampai ke persidangan karena bukti-buktinya sangat lemah. Ini yang kami sesalkan bahwa penyidikan tidak objektif, kemudian juga jaksa sebagai dominis litis ya, itu harusnya mereka memfilter perkara ini. Kalau di kejaksaan juga memfilter dengan bagus, harusnya perkara ini tidak sampai ke persidangan. Baik. Saya mau ke Pak Doni. Pak Doni melihat atas vonis bebasnya dari Mbak Supriyani pada saat ini, Anda menanggapinya seperti apa? Ya, ini memang sesuatu yang seharusnya terjadi di negara hukum ya. Artinya keadilan harus ditegakkan ketika seseorang itu memang tidak bersalah. Tetapi sebelumnya saya mengucapkan selamat dari guru ya, Bu Supriyani. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu guru semua di Indonesia, mudah-mudahan pengalaman ini menjadi titik balik bagi kita ya, dan juga masyarakat supaya hal ini tidak terjadi lagi. Nah, melihat kasus yang seperti ini memang kita harus clear ya, jelas. Karena selama ini posisi guru itu ternyata sangat lemah, Mas Kevin. Jadi posisi guru, perlindungan guru itu sangat lemah karena dasar hukumnya untuk melindungi guru itu seringkali tidak seimbang diperlawankan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini kan harus dikaji ya. Artinya seringkali bukan hanya di kasusnya Bu Supriyani aja, di tempat-tempat yang lain seringkali guru-guru itu merasa jatuh di dalam proses kriminalisasi karena mereka sedang ada di dalam proses pengajaran. Tentu ada beberapa guru yang oknum guru yang mungkin keliru atau salah karena melakukan tindakan kekerasan yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, itu mungkin bisa jadi ada. Tetapi ketika dalam konteks pendidikan, kita harus jelas bagaimana kita menyikapi hal ini. Itu semestinya seperti kata Pak Andri tadi, ini nggak perlu dibawa ke ranah hukum. Tetapi di masyarakat kita kan mungkin masih ada konflik kepentingan, apalagi orang tuanya juga polisi dan lain-lain ya. Tetapi kita kan masyarakat harus saling membantu lah. Yuk mari kita hargai martabatkan guru-guru kita. Dan tentu saja agar lebih kuat ya untuk jangka pendek, saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Abdul Mukti ya, bahwa harus ada kerjasama dengan bikin MOU dengan Kapolri untuk supaya penyidik di lapangan itu dan kepolisian bisa bersikap lebih arif terkait dengan kasus-kasus guru. Tetapi persoalannya bukan masalah MOU menurut saya. Kita tidak memiliki Undang-Undang Perlindungan Guru. Undang-Undang Perlindungan Guru hanya ada di Undang-Undang Guru dan Dosen, tetapi itu pun sangat umum. Sehingga kita memerlukan bagaimana guru itu bisa dilindungi, bukan hanya masalah tindak kekerasan seperti ini ya, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, tetapi juga perlindungan dari bagaimana mereka hidup sebagai guru itu aman, nyaman, hidupnya sejahtera, terjamin secara psikologis, tidak terancam, tidak terintimidasi. Karena di beberapa tempat di Indonesia ini, guru itu bahkan bersabung nyawa untuk mendidik anak. Dia tahu anaknya ini dapat nilai jelek atau mungkin harusnya tidak naik kelas, tapi kemudian nggak naik kelas, itu jiwa Bapak Ibu guru bisa dipertaruhkan loh di daerah di luar Jawa itu ya, di daerah-daerah tertentu ada guru itu terancam dan lain-lain. Ini kan tentu tidak begitu kondusif ya. Maka untuk menghargai profesi guru, martabat guru memang dibutuhkan perlindungan yang kuat menurut saya. Jadi tidak cukup hanya segera MOU. Ya ini kan kalau kasusnya di kepolisian, MOU-nya dengan kepolisian gitu ya. Nanti kalau hakim dan jaksa, masa selalu kementerian bikin MOU dengan lembaga-lembaga itu kan itu tidak akan efektif ya. Tetapi kalau ada Undang-Undang Perlindungan Guru yang mewajibkan semua instansi yang terkait dengan proses perlindungan guru, dia menaati aturan-aturan di dalam undang-undang itu untuk melindungi martabat guru, saya rasa ini akan lebih kuat dan tidak akan banyak terjadi persoalan-persoalan lagi ketika masyarakat sadar akan proses perlindungan guru yang harus diberikan oleh masyarakat ini. Gitu Mas Kevin. Baik Pak Doni, kalau melihat dari sisi siswanya, karena saat ini kan banyak yang mengatakan bahwa ini siswa zaman sekarang atau generasi Z ya Pak, bisa dikatakan ini tidak memiliki mental yang sekuat dari generasi sebelumnya. Apakah memang faktor mentalitas ini juga mempengaruhi sehingga mungkin melaporkan ke orang tua dan orang tua ikut membela anaknya padahal mungkin anaknya itu salah? Ya memang anak-anak zaman sekarang berbeda ya dengan zaman-zaman dulu. Tetapi kok saya tidak berani ya mengambil generalisasi bahwa anak-anak sekarang itu lembek gitu ya. Karena faktanya saya masih melihat anak-anak muda sekarang itu dia kuat, punya daya juang yang tinggi. Dan itu saya lihat belakangan ini ya, ketika anak-anak mau mengusahakan sebuah kegiatan di sekolah, mereka itu sampai ngamen ya, sampai cari dana gitu kan. Artinya mereka kekuatannya bagus, tetapi dia didukung oleh orang tua.
Dan sayangnya orang tua zaman sekarang itu kan lebih banyak memanjakan anak ya dengan gadget dan lain-lain sehingga menjadi lembek. Tetapi ini kan sebenarnya mungkin tidak menjadi sebuah kesimpulan umum ya menurut saya. Jadi memang nggak bisa digeneralisasi. Tetapi yang jelas adalah bahwa anak-anak kita itu secara umum kok tampaknya itu rapuh gitu ya. Maka pendidikan harus memperkuat ini. Dan cara memperkuatnya bagaimana? Harus dengan kolaborasi dengan orang tua. Kadang-kadang orang tuanya sendiri perlu diedukasi oleh Bapak Ibu guru ya. Diarahkan, oh gini, karena tidak semua orang tua itu memiliki proses latar belakang pendidikan yang baik juga. Maka ini tugas guru double. Udah mendidik anaknya, juga mendidik orang tuanya, itu kan. Nah itu ya tidak apa-apa, namanya itu tugas guru. Guru selalu berkomunikasi dengan orang tua, bagaimana berkomunikasi dengan baik, dan tentu saja berkomunikasi dengan lembaga lain ya. Ini yang memang tidak mudah. Baik. Saya mau ke Mbak Supriyani lagi terkait dengan Anda ketika mengajar di SDN tersebut, apakah memang kalau dilihat dari karakteristik siswa-siswa di sana, apakah memang memiliki mentalitas yang kuat seperti itu atau bagaimana Anda melihatnya Mbak sebenarnya? Ya sebenarnya anak-anak yang ada di sekolah saya itu tidak semua seperti itu ya. Mungkin dari sebagian siswa saja yang aktif ya. Baik. Kalau melihat dari mentalitasnya, apakah memang tough, kuat seperti itu atau memang kurangnya disiplin atau seperti apa kalau Mbak Supriyani melihat di sana? Ya, kalau untuk kedisiplinan ya tetap terjaga di sana. Mungkin sebagian siswa itu cuman tidak mau menurut sama ibu gurunya saja. Ya. Kalau dalam kasus ini Mbak Supriyani, kalau diketahui juga ini merupakan anak dari seorang polisi. Ya. Apakah memang ini melaporkan kepada bapaknya atau seperti apa Anda menilainya sebenarnya? Ya kalau untuk anak Ananda yang ini, Delva, ini memang setiap ada masalah sama teman atau sama teman yang lain, itu selalu melapor sama orang tuanya, dia lari ke kantor bapaknya, kebetulan kantor berhadapan dengan sekolah. Ya. Oh baik. Itu memang sering terjadi atau memang baru dalam kasus Anda saja atau dari guru-guru lain mungkin juga sempat dilaporkan Mbak sebenarnya? Kalau untuk guru lain tidak pernah ada laporan. Mungkin kejadian sama teman sekelasnya atau adik kelasnya begitu, tiap hari itu ada kejadian. Memang aktif anaknya. Kalau ada kenakalan seperti itu pasti dia melapor sama orang tuanya. Baik. Berarti memang sudah sering terjadi begitu ya Mbak dengan teman-temannya terutama. Oke, saya mau ke Pak Andri terkait dengan hal ini Pak Andri. Kalau Anda melihat dari sisi mungkin pengajaran dari orang tua kepada anak ini juga mempengaruhi pasti mentalitas dan juga bagaimana kepribadian mereka di sekolah. Kalau Anda melihat terkait dengan kasus Ibu atau Mbak Supriyani ini, apakah memang faktor anak-anak terkait dengan mentalitasnya juga berpengaruh sebenarnya? Iya, di sini juga ada beberapa hal yang perlu kita catat ya, bahwa memang kalau saya menilai bahwa paradigma masyarakat kita secara umum menganggap bahwa anak itu adalah dia polos gitu. Jadi kita menganggap bahwa seakan-akan apa yang disampaikan anak-anak itu sepertinya tidak bisa bohong atau yang sebenarnya. Karena perkara ini kan dari awal, ini kan anak ini sebenarnya pada saat dilihat juga itu sempat ditanyakan kenapa, kemudian dijawab bahwa dia jatuh di sawah, tapi kemudian karena didesak oleh orang tuanya, kemudian dia membuat cerita bahwa dia dipukul Ibu Guru Supriyani. Nah, pelajaran dari sini harusnya setiap orang tua berhati-hati terhadap keterangan anak, karena menurut ahli juga yang kami hadirkan di persidangan bahwa keterangan anak itu memang sangat rentan untuk dia berubah atau dipengaruhi oleh pihak lain ya, sehingga betul-betul kita butuh ekstra hati-hati untuk menilai keterangan anak gitu. Jangan cuma karena keterangan anak, mungkin karena kita menganggap anak-anak tidak bisa bohong, padahal faktanya bahwa anak-anak ini termasuk kelompok yang rentan terhadap misalnya pengaruh-pengaruh, sehingga keterangan yang diberikan itu bisa saja tidak sebenarnya. Nah, ke depan harusnya bahwa setiap misalnya ada pengaduan anak itu bagusnya dibicarakan dulu dengan pihak sekolah, dicari apakah benar seperti ini, seperti apa, untuk menentukan fakta sebenarnya seperti itu. Sehingga perkara-perkara seperti ini tidak perlu lanjut sampai akhirnya ke persidangan. Baik. Melihat dari kasusnya Mbak Supriyani, nampaknya ini
juga sangat memprihatinkan ya, karena mungkin keterangan dari anak yang tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta di lapangan dapat berujung panjang sampai kepada pengadilan. Saya mau ke Pak Doni terkait dengan sebenarnya seperti apa sih Pak untuk kita bisa mengajar atau mendidik para siswa terutama di sekolah. Apakah memang harus keras sebenarnya atau dalam membentuk kepribadian atau kedisiplinannya seperti apa cara membuat mereka dapat memiliki karakter yang baik sebenarnya, Pak Doni? Ya, sebenarnya karakter anak yang baik itu bisa muncul karena dari keteladanan Bapak Ibu guru yang berkarakter baik juga. Jadi kalau gurunya keras, kasar, anak-anaknya bisa jadi nurun kan. Nah, maka sebenarnya ini dari Bapak Ibu guru pasti memahami sungguh-sungguh bahwa pendidikan zaman sekarang itu membutuhkan disiplin, dan disiplin itu beda dengan tindakan kekerasan. Disiplin itu adalah seseorang anak dilatih untuk taat pada peraturan. Dia kalau melanggar peraturan ya perlu mempertanggungjawabkan pelanggaran-pelanggarannya. Lalu itu disebut sanksi. Sanksi itu bukan hukuman, tetapi bagaimana dia harus bertanggung jawab atas pelanggaran dia terhadap norma yang ada di sekolah, peraturan yang ada di sekolah. Jadi prinsipnya bukan hukumannya, tetapi kita perlu melatih anak bertanggung jawab. Dan dari sisi gurunya sendiri perlu menunjukkan bahwa dia itu peduli. Dia mencintai anak-anak itu seperti anaknya sendiri, itu kan. Dan saya rasa di Indonesia ini hampir sebagian besar guru itu menganggap anak-anak di kelas itu adalah keluarga mereka, anak-anak mereka, sehingga tidak mungkin mereka itu secara sadar itu ingin melakukan kekerasan atau melakukan tindakan yang apalagi kriminal ya, kejahatan seperti itu. Sehingga kasus seperti Bu Supriyani ini harus menjadi evaluasi bagi kita. Karena bangsa ini dirugikan banget ya. Ibu Supriyani jadinya tidak bisa mengajar, anak-anak tidak memperoleh pengajaran yang baik dari Ibu Supriyani yang sudah mengajar dengan penuh dedikasi. Itu kan sangat disayangkan hanya gara-gara ngurusi proses pengadilan yang bertele-tele lama sekali sampai di penjara dan lain-lain. Saya rasa mudah-mudahan inilah kasus yang terakhir. Kita berharap masyarakat Indonesia, orang tua dan tentu saja lembaga-lembaga aparat keamanan, Pak Polisi, Hakim, Jaksa, itu mungkin mudah-mudahan lah kita saling mendukung nanti agar pendidikan kita itu menjadi maju. Baik, sampai dengan saat ini apakah sistem pendidikan kita sudah sesuai dengan apa yang Anda sampaikan tadi, Pak Doni? Ya, sejauh ini sistem pendidikan kita kalau dari sisi kurikulum dan lain-lain itu tentu sesuatu yang dinamis ya. Tetapi yang menjadi catatan saya adalah yang sering dipertentangkan itu dalam kasus kekerasan guru terhadap siswa itu adalah guru itu tidak memiliki perlindungan hukum dari sisi yang disebut Undang-Undang Perlindungan Guru. Sementara ada Undang-Undang Perlindungan Anak yang sangat detail dan seringkali di dalam kasus-kasus seperti ini rujukan kepada Undang-Undang Guru dan Dosen itu tampaknya tidak begitu kuat dibandingkan dengan apa yang dirujuk di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Maka harusnya kan seimbang ya, karena ini profesi khusus yang bertemu dengan anak-anak yang di level yang khusus, maka perlindungan guru ini penting. Dan ini bukan hanya masalah perilaku kekerasannya saja, tetapi perlindungan secara spiritual, moral, emosional, dan juga secara ekonomis itu perlu, karena saat ini itu yang masih kurang. Jadi perlindungan guru kita dari berbagai macam segi itu masih kurang, apalagi Ibu Supriyani itu guru honorer, saya bisa memastikan gajinya itu pasti tidak seberapa, dan itu kan sangat menyedihkan, memprihatinkan kita. Untuk itu Undang-Undang Perlindungan Guru termasuk melindungi guru dari misalkan kesejahteraan yang minimal itu harus ada di dalam konstruk undang-undang yang selama ini belum mampu dipenuhi melalui Undang-Undang Guru dan Dosen. Pak Andri, terkait dengan selama persidangan kemarin apakah Anda juga sempat menyuarakan terkait dengan tadi disampaikan oleh Pak Doni terkait dengan moral dan juga dari Undang-Undang Perlindungan Guru terutama guru honorer, sempat Anda sampaikan juga dalam persidangan, Pak? Ya, tentunya ini menjadi pelajaran dan banyak hal yang bisa menjadi bahan evaluasi bahwa kadang guru rentan berhadapan dengan misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Karena misalnya kalau kita mengedepankan misalnya perlindungan anak, ya kadang terabaikan bagaimana gurunya. Gitu. Atau misalnya karena kita paradigmanya perlindungan anak, kita seakan-akan mempercayai saja bahwa apa yang dikatakan anak itu adalah benar. Nah, padahal sisi lain bahwa guru juga harus kita dengar gitu. Jangan seakan-akan misalnya kalau keterangan guru ini dianggap misalnya tidak benar kan dia ingin melindungi diri. Nah itu kan yang anasir-anasir seperti itu yang harus dihilangkan sehingga nanti ke depan tidak ada lagi kasus-kasus seperti Ibu Supriyani ini. Oke, baik. Semoga nanti dapat juga didengarkan begitu oleh pihak-pihak yang berkepentingan terutama di bidang pendidikan dan juga dari bidang hukum. Saya terakhir mau ke Mbak Supriyani. Terakhir, apa harapan Anda terutama juga mewakili
guru-guru honorer di luar sana yang mungkin juga sedang mengalami apa yang sebelumnya pernah Anda alami terkait dengan dituduh telah menganiaya anak-anak atau murid-murid di sekolahnya, namun masih belum bisa tersuarakan dengan baik. Apa yang ingin Anda sampaikan, Mbak Supriyani, terakhir? Ya, untuk teman-teman seluruh Indonesia yang honor, jangan takut untuk mendidik anak kita di sekolah, ya. Jika ada laporan seperti itu, jangan takut, tetap semangat dan pasti ada jalan keluarnya. Baik, semoga apa yang Anda harapkan dapat didengarkan. Terima kasih sekali lagi sejumlah narasumber, ada Pak Doni, Pak Andri dan juga Mbak Supriyani. Saya ucapkan terima kasih, salam sehat selalu, selamat sore semuanya. Terima kasih, selamat sore Mbak Supriyani, Pak Andri. Terima kasih Pak.